Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita panjatkan pada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat luar biasa sekali sehingga masih bisa bertatap muka meskipun kita melalui online, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mengikuti pengajian, mengikuti ceramah, mengikuti nasihat. Semoga nasihat ini bisa kita ambil faedahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini juga Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan ini juga kita sebagai kaum muslimin banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan pada bulan Ramadan, kita sering melihat banyak orang tadarus Al-Quran, mengaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Karena sejatinya di bulan ini juga adalah bulan membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terbesit dalam pikiran kita bahwa membaca Al-Quran itu hanya membuang-buang waktu saja. Akan tetapi renungkanlah wahai saudara-saudara, bahwasanya Al-Quran adalah sebagai syafaat kita nanti di hari akhir, dan juga akan menjadi penolong kita karena kita selalu membaca Al-Quran. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengaji, kita menghafalkan Al-Quran, otomatis kita akan selalu menghafalkan satu ayat, dua ayat, bahkan lebih. Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, ya, satu huruf saja, maka dia akan dilipat gandakan dengan kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Maka kalau sepertinya dianalogikan dengan alif lam mim, Nabi Muhammad mengatakan alif itu adalah huruf, lam itu huruf, dan mim itu adalah huruf. Jadi dalam satu kata alif lam mim itu ada 3 huruf, ada 3 kebaikan. Maka 3 kebaikan inilah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku semuanya, perbanyaklah di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Hudalinnas, petunjuk bagi manusia, pedoman untuk kita semuanya. Para ulama ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran dibagi menjadi 2 dimensi, dimensi ilahiyah dan dimensi basyariah. Dimensi basyariah inilah Al-Quran menjelaskan tentang hak asasi manusia, sosial, dan sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai manusia, orang yang membutuhkan orang lain, bantuan orang lain, kita membacanya dengan baik, dengan giat, dan memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Sebetulnya pada bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan Al-Quran atau keutamaan kita mengaji pada bulan Ramadan. Allah akan melipat gandakan seluruh amalan kebaikan kita semuanya, bukan membaca Al-Quran saja. Apalagi kita membaca Al-Quran, itu sangat luar biasa. Jadi saya pribadi mengajak kepada jamaah semuanya, mari kita perbanyak baca Al-Quran, melakukan kebaikan, sehingga Allah menurunkan kepada kita pahala yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini kita akan mendapatkan rezeki, itu mungkin perbaikan kita, ataupun
ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan langsung kepada kita semuanya. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan suatu kebaikan, kapan kita akan mendapatkan suatu keburukan. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta. Selain membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, mari kita membantu kedua orang tua kita. Karena kalian semuanya masih di rumah. Bantulah kedua orang tua kalian. Apa yang kalian bisa? Yang ringan-ringan saja. Cuci piring, sapu, ataupun membersihkan ruangan tidur, atau yang ringan-ringan saja. Karena itu akan selalu meringankan beban orang tua kita. Kita pasti akan teringat kisah seorang yang mana penduduk langit sangat mengenal beliau, tetapi beliau tidak dikatakan sahabat karena beliau belum bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa sebabnya sehingga penduduk langit bisa mengenal beliau? Karena satu, dia berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibunya. Semasa hidupnya, dia selalu memberikan yang terbaik untuk ibunya, menolong apapun yang dia bisa. Siapa nama beliau? Yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda dari negeri Yaman. Beliau selalu mengedepankan urusan orang tua, menolong orang tuanya, sehingga penduduk bumi pun tahu kesolehan beliau, berbakti beliau kepada orang tua. Al-Quran menerangkan bahwasannya kita berkata kepada orang tua saja dilarang, apalagi yang lain-lain. Menjadikan orang tua nangis, kecewa, ataupun yang lainnya. Kata yang paling kecil saja Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengucapkannya atau melakukannya. Bagaimana yang lain? Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semuanya bahwa kita harus selalu berbakti kepada orang tua, berbuat baik, karena kita tidak akan bisa membalas semua kebaikan-kebaikan orang tua. Nah, dari kisah Uwais Al-Qarni ini perlu kita ketahui bahwasannya Nabi SAW mengajak ataupun memberitahu kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, apabila datang seorang laki-laki yang dimaksud itu adalah Uwais Al-Qarni, maka berdoalah dan minta ampunlah kepada Allah SWT melalui Uwais Al-Qarni. Karena doa Uwais Al-Qarni itu tidak ada hijab atau tidak ada penghalang. Allah SWT akan menurunkan ataupun mengabulkan doa tersebut. Karena kesolehan itulah Uwais Al-Qarni selalu berbakti kepada ibunya. Ibunya seorang yang buta dan lumpuh, tidak bisa berjalan, sehingga beliau tidak bisa meninggalkan ibunya. Bahkan sampai ibunya meminta untuk naik haji, Uwais Al-Qarni menggendong seorang ibu dari Yaman menuju Makkah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, coba kita renungkan, kita bayangkan seorang pemuda gagah hidup pada zaman Rasulullah SAW, dan dia dikenal sebagai orang yang soleh, dan penduduk langit pun tahu bahwa beliau adalah Uwais Al-Qarni. Suatu saat Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Uwais Al-Qarni meninggalkan ibunya dengan kekhawatiran yang sangat luar biasa, karena dia tidak tega meninggalkan ibunya sendirian dalam keadaan buta dan tidak bisa berjalan.
Tetapi itu tidak menyurutkan keinginan beliau supaya bertemu dengan Rasulullah SAW sehingga bisa dikatakan sebagai sahabat. Maka definisi sahabat itu dalam ilmu hadis, man laqiya Nabi Muhammad SAW wa mata ala dzalik wa amana bih, atau sebaliknya, man laqiya Nabi Muhammad SAW wa yu'minu bihi wa mata ala dzalik. Barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengan kenabiannya dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, serta dia meninggal dunia dalam keadaan Islam dan beriman kepadanya, maka dia disebut dengan sahabat. Uwais Al-Qarni ini hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW, tetapi tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Karena apa? Karena dia selalu ingin bersama ibunya, ingin selalu berbakti kepada ibunya, sehingga dia tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebagai bukti, Uwais Al-Qarni cinta terhadap orang tua, cinta terhadap ibunya. Suatu saat ibunya berkata, "Ya Uwais, sungguhnya aku ingin pergi berhaji." Maka Uwais pun sangat kaget. Dari Yaman sampai Madinah ataupun sampai ke Mekah nanti, dia harus menggendong ibunya dengan jarak yang sangat jauh. Dia tidak punya bekal sama sekali, bahkan harta pun dia tidak punya. Tetapi dia tidak mau mengecewakan orang tuanya tersebut. Maka Uwais Al-Qarni berpikir, bagaimana caranya saya bisa membawa ibu saya haji. Akhirnya dia membeli apa? Membeli anak kambing. Setiap hari dia latihan menuju bukit, naik turun setiap hari. Bahkan penduduk Yaman mengatakan dia seperti orang gila. Tetapi dia terus latihan sampai kambing tersebut besar dan dia merasa kuat untuk persiapan membawa ibunya melaksanakan ibadah haji. Anak-anakku semuanya, dari kisah inilah kita banyak sekali pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Perjuangan seorang anak ingin membahagiakan kepada orang tuanya, terutama ibunya. Uwais Al-Qarni ini sangat luar biasa sekali. Bahkan jika dia berdoa kepada Allah SWT, semua permintaannya akan dikabulkan karena berkat cintanya dia kepada ibunda Uwais Al-Qarni. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya, bantulah ibu kalian, bantulah ayah kalian, bantulah saudara-saudara kalian. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kalian. Selagi orang tua kalian ada, selagi ibu kalian ada, ayah kalian ada, berikan yang terbaik, jangan kecewakan mereka berdua. Doakan mereka, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan seterusnya. Kita selalu berdoa setiap hari, tetapi coba kita renungkan maknanya. Bagaimana kita selalu mendoakan kepada orang tua kita dengan setulus hati. Jangan berdoa asal-asalan. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Amin. Nah, jangan seperti itu. Memang intinya kita berdoa, tetapi kita doakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampunan. Semoga pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya, terutama yang masih ada ibu ataupun bapak. Doakanlah mereka semuanya, karena doa-doa mereka yang akan memberikan kita kekuatan yang sangat luar biasa. Jangan kecewakan mereka lagi. Jadilah yang terbaik. Kun anta, jadilah dirimu sendiri. Jangan melirik kiri dan kanan. Dipandang oleh orang lain kalian adalah orang yang hebat, tapi jadilah diri sendiri
menjadi figur yang sangat luar biasa di keluarga kalian, maka itu adalah yang terbaik untuk kalian. Maka kita akhiri dengan baca hamdalah tausiah kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan berkat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.